Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Fajar untuk melakukan pembelajaran daring. Perkenalkan, saya Fajar Hari Purnomo, guru SMP 5 Tanggul, mengajar mata pelajaran matematika. Untuk kelas 8, kita akan belajar tentang bangun sisi datar. Oke, kita mulai. Sebelum memulai, lebih baik kalian untuk mensubscribe channelnya Pak Guru, dan juga kalian siapkan buku paket untuk fokus ke bangun ruang sisi datar. Lagi kita akan membahas tentang unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Berikutnya, contoh-contoh bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kubus dan balok. Tentu kita akan melihat di sekeliling kita bahwa kubus dan balok itu berwujud misal black atau tempat wadah makanan cemilan ringan, kongguan seperti itu. Contoh lain banyak dari sekitar kita yang berbentuk kubus, misalkan balok kayu yang selalu dipotong-potong oleh tukang, bisa jadi seperti itu. Atau puzzle berbentuk kubus dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan melihat ini adalah kubus dan bawahnya ini adalah balok. Yang berikutnya ini adalah kerangka kubus, ini adalah kerangka balok. Di SD sudah pernah kalian dapatkan. Berikutnya, oke. Ini adalah bentuk prisma. Di buku paket ada. Silakan kalian buka. Kita tidak asing dengan bentuk seperti ini. Contoh di atap rumah. Di sekeliling kita akan melihat atau bisa jadi kita melihat bangunan seperti ini adalah bangunan prisma. Kita lihat kerangkanya seperti apa. Ini adalah kerangka dari prisma. Kebetulan di bawah ini adalah bentuknya segitiga, maka ini dinamakan prisma segitiga. Berikutnya, limas. Kita tidak asing di dunia Mesir. Bentuk seperti ini, piramida. Bentuknya limas. Ini adalah contoh dari bentuk limas. Piramida di Mesir, atau banyak hal lagi yang kalian bisa sebutkan. Nah, ini adalah kerangka dari limas. Kubus, balok, prisma segitiga, limas segi 4 atau limas persegi atau limas segi 4. Karena bentuknya segi 4, bawahnya ini limas segi 4. Oke, lanjut. Oke, perhatikan. Nah, ini adalah macam-macam bentuk kubus. Maaf, bentuk ini adalah bentuk atau nama-nama bangunan sisi datar. Yang pertama, kubus, sisinya sama. Yang kedua, balok. Ini tadi sudah apa? Prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5. Untuk penamaan kita lihat alasnya. Kalau dia alasnya segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Kalau alasnya segi 4, prisma segi 4. Kalau alasnya segi 5, maka prisma segi 5. Ini bentuk apa? Oke, ini adalah bentuk limas yang kita bicarakan di contoh sebelumnya. Kalau alasnya segitiga, maka dinamakan limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5. Tergantung bentuk alasnya. Yang ada di sini, perhatikan tanda-tanda kursor panah ini di sini. Prisma atas dan bawah bentuknya sama. Kalau limas yang atas dia meruncing, hanya punya satu alas. Oke, kalian perhatikan bentuknya ini. Beda bentuk, beda nama. Oke, lanjut. Oke, apa yang dimaksud kubus? Kubus adalah bangun ruang segi 6 yang dibatasi berbentuk segi 4 kongruen. Kongruen itu apa? Bentuknya sama semua. Persegi, 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 dan semuanya bentuknya persegi. Kalau balok, bagaimana? Merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen dan sejajar. Kok beda? Iya, karena apa? Ini depan dan belakang bentuknya persegi panjang, atas dan bawah bentuknya persegi panjang, kanan dan kiri otomatis bentuknya persegi panjang. Kumpulan dari persegi panjang ini, kenapa kok 3 kongruen? Artinya 3 bentuk yang sama. Ini, yang kanan dan kiri itu sama, atas bawah sama, depan belakang sama. Itu dinamakan 3 kongruen. Kalau yang 6 kenapa? Karena semua sisinya, dindingnya, dia 6 berbentuk sama. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang kita akan bahas prisma dan limas.
Oke, limas, prisma. Kita analisis. Oke, tadi sudah sempat disinggung, maka prisma itu memiliki dua alas. Maksudnya bukan dua alas, Pak, ini kok bukan alas tapi tutup. Sama saja. Memiliki bentuk yang sama dengan alas. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Perhatikan tanda panah ini. Kalau limas bagaimana? Dia hanya memiliki satu saja, bawah saja, satu, satu, satu. Penamaannya sesuai dengan bentuk alasnya. Prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga, limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Oke, kalian perhatikan di sini. Oke, lanjut. Oke. Bagian-bagian ruang, bangun ruang. Sisi. Sisi itu yang mana sih? Rusuk itu yang mana? Titik sudut itu kita ulang lagi materi SD dulu pernah. Kita akan membahas diagonal itu yang mana, dan sisi diagonal bidang itu yang mana, bidang diagonal yang mana. Oke, kita ambil contoh yang kompleks. Kenapa kok diambil balok? Karena di kubus juga eh, mirip dengan ini, prisma juga mirip dengan ini. Ya ini bisa dikatakan prisma. Limas, karena ini lebih banyak daripada limas bentuknya. Oke, sisi yang mana kita lihat? Ah, sisi di sini adalah dinding yang membatasi semua bentuk yang ada di sini. Rusuk yang mana? Kita lihat. Rusuk adalah penyangga yang menyusun kerangka. Perhatikan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekali lagi. Titik sudutnya mana? Ini yang pojok-pojok ini namanya titik sudut. Pertemuan atau titik potong dari garis-garis itu namanya titik sudut. Ini titik sudut ada 8. Diagonal ruangnya mana? Nah, garis yang melintang diagonal di dalam ruang. Oke. Diagonal sisi. Ini garis yang melintang di sisi. Kalau ruang, garis yang melintang di ruang. Ini nyilang ini ke sana. Ini ke sisi saja. Berarti dia makan diagonal sisi. Oke. Pertemuan antara dua diagonal sisi jika diarsir ini dinamakan diagonal ruang. Oke. Apakah bentuknya harus miring seperti ini? Enggak, tidak mesti. Bisa aja ditarik dari garis ini ke sini. Menyilang juga. Nanti diarsir. Itu dinamakan diagonal bidang. Sekarang maaf tadi itu ya diagonal bidang. Oke, kita akan berlatih berpikir kubus itu sisinya berapa, rusuknya berapa, titik sudut berapa, diagonal ruang berapa, dengan sisi berapa, beda diagonal. Nanti pertanyaan ini akan muncul di soal-soal di Google Form yang ada di bawah ini. 10 soal dari kalian akan mengerjakan, nanti nilai akan langsung masuk dan itu akan menjadi nilai kalian. Yang pertama, kubus. Sisinya 6. Oke, rusuk. Kita cek. 12. Tadi sudah kita bahas. Titik sudut, kalian berpikir dulu. Pan. Diagonal ruang. Kalian berpikir dulu. Oke. 4. Diagonal bidang. 15. Bidang diagonal. 6. Nanti kalian akan praktekkan di rumah kalian sendiri untuk menghitung atau memvisualisasikan bayangan kalian tentang sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal bidang, bidang diagonal. Begitu juga dengan yang lain. Ini kalian pahami dan kalian cek di rumah bagaimana mensikapi angka-angka yang di sini kalian berpikir. Kalian pahami. Jika kalian tidak paham, bisa ini di pause, lalu di screenshot, di save di galeri kalian. Nanti kalian akan mengamati kira-kira apakah betul angka-angka di sini ini memang dari bangun yang ada di sini. Contoh, apakah balok itu titik sudutnya 8? Oke, kalian harus bisa. Nanti soal ini akan muncul di soal Google Form yang akan tampil setelah video ini. Oke, itu saja dari
Pak Guru. Terima kasih. Semoga materi yang Pak Fajar sampaikan ini kalian bisa paham. Kalau tidak, kalian silakan kalian untuk mereview, melihat lagi video tayangan ini. Jika dirasa yakin dan siap, silakan mengerjakan soal yang ada di bawah ini. Terima kasih, Pak Guru Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.